Seolah-olah Tuhanlah yang membuat dia itu sengsara. Itu tandanya orang-orang itu kalau diajari menuduh Tuhan ya seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang tidak berusaha sama sekali, tiba-tiba ngomong pasrah tapi tidak berusaha, itu orang yang memfitnah Tuhan. Kita berhasil itu karena kerja kita, karena usaha kita berhasil. Jadi pasrah. Nah, makanya dari pasrah, daripada pasrah terus-terusan pasrah, yang mendingan urip. Nah, itu pas ngebekin dunia no. Nek urip nang dunia mek pasrah tok. Wong kita usaha saja belum tentu kita berhasil. Apalagi yang pasrah. Coba. Contohnya orang berobat. Berobat saja belum tentu sembuh, apalagi tidak sama sekali. Gitu loh. Tapi kan sekarang itu ada dogma. Untuk apa usaha kalau tidak sesuai dengan ajaran apa yang dianut? Contohnya, setiap manusia itu yang dibutuhkan di dunia itu bahagia. Nah, tapi kalau tidak mendapatkan kebahagiaan itu, akhirnya kita datang ke orang yang dianggap tua, orang yang dianggap berilmu dan lain sebagainya. Tidak solusi bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu melalui harta atau melalui uang. Malah kita diajari untuk membaca bacaan qomat kamit yang jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan. Nah, dan waktunya mesti rata-rata milih bengi. Nah, malam itu sudah waktunya orang tidur, nggak waktunya orang kerja. Begitu malam dikerjakan, mau bangun pagi mau kerja ngantuk, tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan atau diinginkan, malah ngantuk isododro, tidak bahagia, malah ngenes selamanya. Gitu loh. Saya kan sering Pak, fenomena seperti itu kadang sering kita jumpai. Terus aku ini pasrah masih gawe uripe pokoke kok. Nah, maksudnya itu piye wong iki? Nah, pasrah itu dalam arti apa? Pasrah itu kalau sudah usaha, mentok sudah tidak mendapatkan solusi. Yang namanya pasrah ya apapun yang terjadi kita terima. Jadi nggak usah kerja, kalau sakit nggak usah berobat ki Pak wis biarno wae. Ya salah itu Pak. Yang namanya pasrah itu malah orang yang pasrah gitu loh Pak. Makanya tadi loh, orang yang pasrah itu mestinya sudah berusaha mentok, sudah nggak mendapatkan solusi lagi. Dalam artian pasrah itu akan menerima konsekuensi apa yang akan terjadi. Itu namanya pasrah. Tapi kalau nggak berusaha, nggak bekerja kok ngomong pasrah, itu gendeng, gitu loh. Makanya Tuhan itu kok dijak omong-omongan, apalagi omongannya umak-ume gak jelas, apalagi gak pakai bahasa sendiri, gak ngalah kerungu. Tuhan tidak akan memberi, karena Tuhan sekarang, Tuhan yang rata-rata disembah itu Tuhan kopok. Kok dijak omongan umak-ume, ya orang rapi nyaut, pakai speaker we gak kerungu kok. Kadang kalau saya lihat itu gede, kadang ya miris sendiri Pak Jarno. Gitu, kadang kita itu punya masalah gitu. Terus aku pasrah loh. Dia tuh nggak mau solusi kok malah pasrah. Nggak mau cari solusi gimana baiknya. Kabeh dipasrahno lah itu. Kok lucu tenan. Nah, ya itulah orang-orang yang diajari untuk apa ya? Menuduh Tuhan. Mendikte Pak, bukan ya? Menuduh. Orang-orang yang apa ya, memfitnah Tuhan lah. Karena setiap ada masalah mengadunya ke Tuhan, seolah-olah Tuhanlah yang membuat dia itu sengsara. Itu tandanya orang-orang itu kalau diajari menuduh Tuhan ya seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang tidak berusaha sama sekali, tiba-tiba ngomong pasrah tapi tidak berusaha, itu orang yang memfitnah Tuhan sebenarnya. Nah, Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan, secara logika yang menciptakan Bapak Ibu kita. Otomatis Bapak Ibu kita itu juga termasuk orang yang kita tuduh, kita fitnah. Seolah-olah, kenapa aku dibuat Bapak Ibu kalau hidup di dunia ini melarat saja? Nah itu loh. Jadi kita jangan pernah memfitnah, jangan. Maka apa yang bisa kita lakukan
setelah kita lakukan tidak berhasil dan itu sudah mentok, itu baru kita itu pasrah. Tapi kalau masih ada jalan lain, kalau masih ada jalan untuk bisa bangkit dari keterpurukan, kita jangan pasrah. Kita mau mati aja belum pasrah kok. Di saat kita itu napas kita tersengal-sengal, cepat-cepatan mencari oksigen untuk membantu supaya nggak mati kok. Nah kita yang masih bernapas enak, masih berbadan kekar, bertenaga kuat, kok tiba-tiba ngomong pasrah? Nah, berarti kan itu orang-orang kafir itu sebenarnya. Kan mendingan kita dituduh kita tidak kafir. Nah yang menuduh malah nemen kekafiran nih. Kafir teriak kafir Pak. Nah itu jadi jeruk minum jeruk ya itu. Pak, ini ada titipan pertanyaan Pak terkait Jawa Pak. Kan sering loh kita ini ketemu orang di luar sana ya. Wong Jawa, wong Kejawen kan ada Pak. Sebetulnya definisi dari Jawa sama Kejawen itu beda enggak Pak? Ya dari sebutannya aja ada beda kok. Itu gimana Pak? Kalau Jawa itu rata-rata Jinawi, pasti. Ya. Jawa Jinawi, agamaning ati atau agamaning ngaji. Itu Jawa. Tapi kalau Kejawen, agama yang masuk di sini disamakan dengan apa yang ada di Jawa. Jadi sumbernya bukan satu saja, bukan kalau agama Islam dari Islam saja. Bukan, dari paduan dari beberapa agama itu disamakan dengan perjalanan orang Jawa itu, lalu diikuti itu namanya Kejawen. Jadi intinya orang Jawa belum tentu Kejawen. Belum tentu Kejawen. Tapi jangan tanya gini loh. Kalau gitu Pak Darno kenapa kok harus pakai agama? Saya itu persamaan, tapi saya tidak melakukan seperti apa yang saya samakan itu. Jadi Pak Darno ini Kejawen apa Jawa? Ya Jawa, saya Jawa Jinawi. Jadi luar dalam ya seperti ini. Kalau saya dibilang apa omongnya kasar, lah memang saya masih badan kasar kok. Kalau omongan saya halus, memang di dalam kasar saya ada halus kok. Pedomannya beda Pak antara orang Jawa sama Kejawen ini? Ya beda. Kalau Kejawen masih mengadopsi, contohnya Tuhannya itu masih belum jelas. Tapi kalau Jawa sudah jelas, jiwa Jinawi, yo njaba yo njero iki Gusti. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, yang pernah kok dikomeni ngawur dan lain sebagainya. Kan ada juga yang mengatakan Pak bahwa orang Kejawen ini tidak sholat gitu. Ada juga yang di mana itu kalau nggak salah itu di Banyumas Pak itu. Orang Kejawen beliau tetap sholat. Tapi ketika hari raya dia tidak sholat Id. Nah, tapi kan yang dimaksudkan sholat itu kan agama, bukan agama di sini toh. Nah berarti kan itu benar Kejawen. Kalau orang Jawa ngapain melakukan itu? Wong kita setiap hari, setiap detik itu sudah nyembah. Kenapa harus mencari hari-hari tertentu? Kalaupun ada hari-hari tertentu, ya hari yang sudah dipedomkan dari orang Jawa itu sendiri. Contohnya di 10 suro. Itu. Nah, Kejawen kebanyakan menghormatinya di 1 suro. Kalau orang Jawa Jinawi atau Jiwa Kang Wus Jinawi biasanya di 10 suro. Nah, kenapa 10 suro? Karena manusia terdiri dari dosa woro. Dosa 10, woro itu kejadian. Ada 10 kejadian yang membuat manusia itu ada. Tapi kalau Kejawen 1 suro artinya dari hari itulah tanggal 1 ditetapkan dan hari itulah tahun 1 ditetapkan. Berarti yang dihormati itu tahun dan hari. Padahal tahun dan hari itu adanya setelah adanya kita. Nah, maksudnya kan awal kita itu ada dari beberapa unsur toh sebenarnya. Kan gitu. Makanya 10 suro dalam arti apakah 10 suro itu harus tanggal yang ke-10? Enggak, sebenarnya hanya untuk pengingat.
Jadi intinya semua orang penganut agama itu bisa kita katakan sebagai orang kejawen. Lah kalau yang nggak mengenal Jawa ya nggak kejawen toh. Kan ada istilah Islam kejawen gitu loh Pak Darno. Nah, berarti kan orang Jawa, Orang Jawa. orang Jawa. Selain orang Jawa ya nggak bisa dinamakan kejawen. Berkapitayan, beda lagi. Jadi kitabnya kalau kejawen masih kitab buku Pak ya. Bagaimana? Kitabnya kalau orang kejawen berarti kan masih menganut kitab yang buku itu ya. Buku itu pedoman mas, tapi apa yang ditulis di dalam pedoman itu loh mengajarkan tentang kepribadian, apakah mengajarkan tentang ketuhanan? Kalau mengajarkan tentang ketuhanan, rata-rata itu mengadopsi Tuhan dari luar. Tapi kalau kepribadian yang di ngajeni, mergo kata-kata ngaji itu adalah ngoji. Ngoji songo karo siji berarti berapa? 10. Nah, berarti dasawara toh. Berarti yang di ngajeni itu pribadi. Pribadi itu apa? Yang di luar dan di dalam. Inilah pribadi kita. Inilah jinawi. Inilah Jawa. Itu. Ya Jawa itu bisa diartikan kita nggak butuh Tuhan, tapi yang kita pujo itu hawa, napas. Ya nah. Bagaimana caranya mujo napas? Ya raga ini harus dijaga. Supaya apa? Napas kita nggak tersengal-sengal. Gitu loh. Kalau kita lapar berlarut-larut, napas kita juga tersengal-sengal toh. Akhirnya apa yang terjadi? Wong kok ora Jawa. Anak yang tidak menurut sama orang tua, termasuk anak ora Jawa. Ora toh, ora ono toh anak. Oh, anak ora kejawen. Soalnya pemahaman tentang Jawa dan kejawen ini kan banyak yang salah persepsi toh Pak. Orang-orang ya kan, itu pun walaupun dibenarkan, orang yang masih mempertahankan tentang kejawen itu katanya Jawa, ya sik ngotot. Nah itu sama saja. Iya, ya tadi kan sudah saya jelaskan. Pernah di konten yang terdahulu saya menjabarkan tentang Jawa dan kejawen. Apa komentar orang-orang? Saya dibilang ngawur, dibilang goblok dan lain sebagainya. Loh, apakah apa itu pemikiran saya dengan pemikiran orang yang jawab itu kira-kira sama toh? Kan tidak sama toh. Kan kita masing-masing mempunyai kepercayaan. Kita sama-sama orang Jawa. Belum tentu nanti pencapaiannya tentang Jawa itu sampai di mana ya belum tentu. Makanya kalau gitu apakah perlu pemaksaan orang yang berkapitayan Jawa atau orang yang berkapitayan kejawen? Apakah dipaksa, "Oh, kamu harus begini." Ya nggak bisa. Wong ilmu kuwi ora beda karo cacahe ndase menungso. Itu. Jadi nggak bisa sama. Makanya ada agama yang katanya pemersatu. Apakah orang yang beragama ini bisa bersatu? Nggak bisa. Nah, itulah menunjukkan bahwa sebenarnya kaweruh utawa ngelmu ku ora beda karo cacahe ndase menungso. Jadi setiap kepala itu mempunyai keyakinan masing-masing. Makanya ke orang lain menyalahkan perbuatan saya atau saya menyalahkan perbuatan orang lain. Ya kalau nonjol memang saya salahkan, tapi kalau nggak nonjol ya ngapain harus kita sama-samakan. Yang saya kadang-kadang saya komentari itu kan saya takutnya kalau ini nanti ditiru ini kan menyesatkan orang banyak, kan itu. Makanya bagaimana caranya supaya tidak menyesatkan orang banyak? Ayo kafir. Tutuplah angan-angan kita dan pikiran kita yang pikiran dan angan-angan itu menyeberang kemana-mana. Mendingan kita tuh memikirkan dan berangan-anganlah tentang hidup ini loh. Sudah, orang yang katanya ngaku agamanya kuat, yang ngaku wali, yang ngaku apa, kalau sudah mati sama, tidak berdaya apa-apa. Yang di blongsong emas itu hanya luarnya, jasadnya ya sama, berkalang tanah. Iya, berarti belajar kafir juga susah ya Pak ya. Lah makanya orang itu mencari ilmu, nanti pada akhirnya mentoknya kemana? Kafir. Nah kafir jangan diartikan tidak percaya dengan Tuhan. Kafir artinya sudah bisa menutup diri, itu loh. Kalau belum bisa menutup diri, belum kafir. Berarti orang itu belum pada puncaknya ilmunya, belum mencapai
kesadarannya sangat tinggi. Kalau kita sudah sadar sesadar-sadarnya, kata-kata kafir itulah yang pantas kita sandang atau gelar kita. Bangga menjadi kafir Pak ya. Yuk, kalau saya sebangga-bangganya saya karena belum bisa kafir. Kalau bisa kafir berjamaah Pak ya. Banyak. Nah, makanya pakai konten, membuat konten seperti ini kan tujuan juga, ayo kafir sama-sama. Ayo murtad sama-sama. Wong kafir ku penak Pak ya. Gak penak piye to, Mas? Kudu apa gak olarangan kok. Apa turu jam bar magrib iku ora apa-apa, Mas. Nggih. Iya. Apa tangi jam 09.00 jam 10 ora urusan dengan orang lain. Untuk apa? Yang penting yang mau dimasak sudah ada. Apa nih? Gitu. Kok bingung. Ini kafir hidup mulia. Gitu. Makanya kafir itu tujuan orang sebenarnya. Karena hidup ini sebenarnya bukan tujuan, perjalanan. Tapi kalau perjalanan sudah mentok, ya kita mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan kita kafir untuk menutup diri. Kalau sudah menutup diri, yang dicari apa? Tempat-tempat yang aman. Itu mana tempat yang aman? Ya kudu eling lan waspada. Mantap ayu Pak. Nah, eling nek nomah duwe bojo waspada sing nganti konangan. Nah, itulah kafir. Dadi wong kafir enak. Makane. Monggo kok bayang kabar. Nggih, sampun Pak. Jaro nggih. Oh, nggih, nggih. Rahayu Pak. Nggih, rayu.